Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan. Teks yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop pasal 4 yang berjudul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Di sana dijelaskan bagaimana Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka, agar kehidupan mereka menyaksikan panggilan mereka sebagai orang percaya. Di ayat 2 dijelaskan dengan rinci bagaimana hidup yang berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu gambaran awal yang disampaikan oleh Paulus. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga yang menjadi renungan kita tadi, bagaimana setiap orang yang mau menyaksikan panggilannya, mau menyaksikan kepada dunia bahwa hidupnya berpadanan dengan panggilan itu, dia akan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari teks pada hari ini? Yang pertama, hiduplah dikuasai oleh roh. Hiduplah dikuasai oleh roh. Paulus mau menyampaikan sebagai orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan, yaitu panggilan Kristus sebagai muridnya, maka setiap orang harus memelihara hidupnya yang dikuasai oleh roh. Kehidupan kesehariannya harus menunjukkan bahwa hidupnya dikuasai oleh roh Allah, yang tentu saja membuahkan kebaikan dalam hidupnya. Perkataannya, pikirannya, perbuatannya harus menunjukkan bahwa ia dikuasai oleh roh Allah. Dia takluk kepada kehendak Allah, taat tunduk kepada kehendak Allah. Ini yang mau dinyatakan oleh teks ini. Ketika hidup kita dikuasai oleh roh Allah, maka hidup kita tentunya hidup yang berkenan bagi Allah. Hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hal yang kedua, sebagai bukti bahwa hidup kita berpadanan dengan panggilan dan bahwa hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidupnya telah dikuasai oleh roh, dalam poin yang pertama tadi, dia akan memperlihatkan kehidupan kesehariannya dengan hidup dalam damai sejahtera. Orang yang hidupnya dikuasai oleh roh akan hidup dalam damai sejahtera. Damai berarti dia memiliki ketenangan, memiliki sesuatu yang membuat dia bisa melihat hal-hal baik dalam kehidupan ini. Dia bisa melihat karya Tuhan, rancangan Tuhan, kebahagiaan
yang tidak hanya diukur oleh ukuran duniawi secara materi, tapi semua itu bisa ia nikmati ketika Roh Allah hidup dalam dirinya. Orang yang hidup dalam damai sejahtera, dia akan mensyukuri segala karya Tuhan, berdamai dengan Tuhan dalam hidupnya. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, keberadaannya dia bisa terima, dia bisa syukuri apa adanya. Dan juga tentunya pada akhirnya dia berdamai dengan sesama, dengan semesta sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dua hal inilah yang menjadi perenungan dan sekaligus pembelajaran bagi kita ketika kita ingin hidup kita menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan, maka hiduplah dikuasai oleh Roh. Yang kedua, hiduplah dalam damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan semangat baru bagi kita untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Di tengah kita masih bergumul dengan pandemi COVID, di tengah masih banyak sesama kita yang harus isolasi di rumah atau di rumah sakit, berproses dalam perjuangan kesehatan, kehidupan, dan beragam pergumulan lainnya. Tetapi dengan memahami bahwa ketika Roh Allah menguasai hati kita, kita akan dimampukan senantiasa hidup dalam damai sejahtera di tengah beragam pergumulan yang kita hadapi. Berkaryalah di dalam Tuhan, berdoalah agar kita senantiasa bisa mensyukuri hari-hari kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar hidup kami adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika hidup kami hidup dalam Roh dan ketika kami hidup dalam damai sejahtera. Kuatkan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus untuk tidak hanya menyampaikan, tidak hanya mendengar, tetapi yang terpenting adalah menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, setiap yang sakit, dimanapun berada Tuhan berbelas kasih memulihkan. Berkati juga seluruh tenaga kesehatan, berkati segala apa yang kami rencanakan, kiranya semuanya itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.